Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini masih diberi kesempatan untuk berkumpul bertemu di sini dalam rangka menghadiri kegiatan dari UNIP yaitu pengabdian masyarakat. Mungkin sebagai awal ya, awalnya kegiatan ini Ibu Bapak itu adalah salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Jadi apa itu Tridharma? Artinya kami sebagai pengajar dosen di UNIP itu semua jurusan, semua prodi, semua fakultas itu ada kegiatan yang namanya pengabdian kepada masyarakat atau disingkat dengan PKI. Nah selain itu kan mungkin ada pengajaran, penelitian, tapi yang ketiganya itu pengabdian. Jadi ini setiap tahun. Kebetulan dan alhamdulillah sekolah SD Negeri 69 Kota Bengkulu welcome khususnya pihak sekolah, Ibu Kepseknya Bu Heni sebenarnya sudah lama dipersilakan. Alhamdulillah sudah menerima dengan baik. Kalau tidak salah rencana awal itu saya kesini itu tanggal 13 Juli mau diadakan kegiatan ini. Suara saya terdengar ya? Ya. Takutnya nanti bilang apa ya gitu ya. Jadi kegiatan ini dari tanggal 13 Juli direncanakannya di tanggal 13, tetapi karena sesuatu dan lain hal saya juga tabrakan dengan kegiatan lain kayak PJJ, ngajar, uji skripsi dan sebagainya. Alhamdulillah bisa hari ini realisasinya, walaupun mungkin mohon maaf mengganggu kegiatan yang lain karena kan ternyata ada kegiatan yang saya nggak tahu gitu ya, seperti tadi bentrok dengan apa pembagian jasa ya dan lain-lain. Ini mohon maaf sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang banyak sebesar-besarnya karena tanpa kehadiran guru, kehadiran Ibu sebagai peserta pelatihan, tentunya kegiatan ini kan nggak bisa terselenggara. Masa saya ngajak angin gitu atau masa saya beri materi nggak ada orangnya. Terima kasih juga mungkin pada Bapak pihak sekolah ya, Bu ini juga saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Harapannya nanti setelah kegiatan ini kita bisa saling sharing. Bukan berarti Ibu Bapak saya yang paling tahu, bukan. Nggak ada yang paling tahu, hanya Allah yang paling tahu. Ya, artinya kenapa saya sosialisasi memberikan apa yang mungkin saya dulu yang mengetahui atau mendapat info tentang terkait pembelajaran. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang lebih tahu, mungkin ada yang sudah tahu, tapi mungkin di sini kita bisa ambil manfaat. Mungkin kalau tidak begini kan tidak ada silaturahmi ya kan, tidak ada kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi ini. Mempersingkat waktu, kegiatan kita jadi sebenarnya ya kegiatan ini sebenarnya 2 hari, tapi saya kira waktu yang sekali lagi kendala di waktu. Baik, jadi kegiatan kita hari ini judulnya adalah pelatihan pembuatan alat peraga matematika berbasis Paikem Gembrot untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar siswa. Mungkin ada yang bertanya dalam hati, apa itu Paikem Gembrot? Ada gembrotnya, bukan karena saya gembrot, saya jadi judul-judulnya Gembrot. Jadi dulu namanya pakem, awal mulanya kita kenal model pakem. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu pakem? Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Berubah pada tahun 2 tahun kemudian itu berubah menjadi Paikem. Nambah aktif, kreatif, inovatif, efektif, menyenangkan. Terus terbaru ada lagi perubahannya, tapi sebenarnya sama, hanya menambah gembrot. Apa itu gembrot? Gembira dan berbobot. Ya. Jadi kenapa saya terapkan di SD?
Karena anak SD itu masih berada pada pembelajaran konkret. Artinya dia nggak ngerti kalau dikasih simbol. Jadi mesti menggunakan alat bantu. Salah satunya itu ciri dari pembelajaran gembrot yang saya bilang tadi. Karena menyenangkan, jadi kayak main ya kan, kayak puzzle misalnya gitu. Oke, mungkin di SD itu kan ada namanya wali kelas, mungkin megang semua pelajaran. Ya, berbeda kalau di SMP kan khusus, nanti SMA juga khusus. Jadi makanya di SD semua guru, walaupun guru olahraga, guru yang lain PS, IPA tetap diberikan karena nanti akan diterapkan di mata pelajaran matematika. Sedikit dari saya. Oke. Mungkin seperti kita tahu bahwa di dalam proses pembelajaran itu salah satunya mungkin sudah banyak yang tahu ya, kita harus mempertimbangkan tujuan. Apa itu tujuan pembelajaran? Seperti saat ini ada yang dikenal dengan TAR, TAR, apa itu ya? Teaching at the right level. Artinya pembelajaran berdasarkan level siswa. Ya, itu terkena. Artinya pembelajaran berdiferensiasi tergantung kemampuan dari siswa. Itu terkena sekarang ya. Merdeka. Jadi pertama kali kita pembelajarannya understanding by design atau UBD. Jadi tujuan dulu. Baru nanti dari tujuan selain itu ada juga materinya, karakteristik siswa. Kemudian kita juga menambah yang lain, ada juga media, metode serta waktu. Kalau belajar pagi kan lebih fresh, belajar siang nggak itu maksudnya. Nah, semuanya itu akan mempengaruhi kualitas pembelajaran, hasil dari pembelajaran. Nah, namun kadang-kala tergantung juga dari strategi guru atau bagaimana guru mengelola pembelajaran. Nah, salah satu tugas guru bagaimana menyelenggarakan pembelajaran efektif sehingga lebih bervariasi, tidak membosankan, tidak monoton, harus menarik dan menyenangkan. Salah satunya apa? Pembelajaran berorientasi pakem. Kenapa saya tidak tulis gembrot? Karena intinya memang pakem ya. Kalau itu nanti kita lihat apa sih pakem itu? Pembelajaran A aktif, K kreatif, E efektif, F menyenangkan. Apa maksudnya aktif? Sehingga guru menciptakan pembelajaran siswanya nggak diem. Tapi bukan berarti aktif yang negatif. Aktif misalnya aktif bertanya, aktif mengemukakan gagasan. Dia tidak pasif. Jadi banyak aktifnya. Kreatif di situ mungkin siswa yang tadi tidak kepikiran, dia kepikiran menghasilkan sesuatu. Ya, bisa membantu temennya, bisa membantu dirinya sendiri. Efektif, apa itu efektif? Menghasilkan apa yang dikuasai, artinya sesuai sasaran atau tepat tujuan tercapai dan suasana pembelajaran berpusat pada siswa dan menyenangkan. Nah, dari pakem berubah menjadi pakem, lalu berubah menjadi pakem gembrot. Nah, apa maksudnya? Menurut Siregar dan buku saya baca yang 2017 bahwa siswa itu dikatakan aktif belajar melalui praktek. Praktek yang dimaksud kalau dalam matematika mungkin mengerjakan latihan soal. Tetapi yang saya tampilkan di sini adalah bantuan alat peraga. Dia praktek, konsep dapat, prakteknya dapat, sehingga yang kedua guru memakai alat peraga. Alat peraga tuh banyak Bu, dari kardus bisa, dari kertas bisa. Saya kebetulan bahannya itu dari kardus, ya. Kemudian metode inovatif. Artinya guru tidak hanya satu metode. Contoh, mengajarkan bilangan
SD kelas berapa ya? Kelas 5 mungkin ya. KPK, ibu tahu KPK? Kelipatan persekutuan terkecil ya. MPB, apa bu MPB? Faktor persekutuan terbesar. Nah itu kalau di SD mungkin dia mempelajarinya pakai apa bu? Caranya biasanya pakai apa? Pohon faktor. Bisa juga pakai faktor prima ya. Nah tabel itu yang saya bilang bukan pembelajaran pakem gembrot. Karena biasanya siswa bosan. Kenapa bosan? Mikir pohonnya, mikir bilangan primanya dan sebagainya. Oleh karena itu nanti kita coba contoh selain pakai cara itu. Kemudian guru kreatif ya, sehingga siswa senang belajar. Nah di sini maksudnya efektif dan bermutu, hasil pembelajaran tercapai. Ini contoh ya. Beberapa contoh yang berorientasi pakem tadi atau pakem gembrot. Ini sebenarnya saya pernah menerapkan di SMP, ya SMP kelas 1. Tapi di sini nanti saya kembangkan contoh ke yang lain. Misalnya di SD itu kan ada konsep perkalian, ya 3 kali 5, 3 kali min 5, min 3 kali 5. Nah saya sering melihat siswa SD itu pokoknya kalau min ketemu min plus, tapi bingung dia. Coba bicara min ketemu min plus, ya kan? Min ketemu min plus, bingung anaknya. Nah itu maksudnya. Jadi di sini kita kasih contoh menggunakan alat peraga. Misalkan, ya kita kenalkan dulu kartu. Bukan kartu judi, bukan kartu remi, tapi kartu saya sebut dengan kartu positif negatif. Kelihatan ya? Kartu positif artinya tandanya positif. Kartu negatif tandanya negatif. Nanti caranya kalau dia ada satu kartu itu artinya positif 1. Kan satunya ada 1, bertanda positif, maka ditulis positif 1. Ini kartunya ada berapa yang negatif? 1. Tandanya negatif 1 karena tandanya negatif. Kalau ada 2 kartu positif berarti tandanya positif 2. Kalau 2 kartu negatif tandanya negatif. Oke, itu yang pertama. Nanti ini belum ke praktek ya. Nah kemudian kalau ada pasangan kartu ya berpasangan, misalnya 1 positif 1 negatif, kita sebut kartu 0. Kenapa disebut kartu 0? Karena 1 positif 1 negatif. Yang ini 2 positif berarti kartunya 0. Nanti kalau ada 3 positif 3 negatif, kartunya ya oke. Itu untuk di awal. Nah kemudian kalau dia operasi hitung perkalian bilangan bulat, itu caranya menaruh atau menempatkan kartu sehingga bisa berbentuk lingkaran, bisa persegi panjang. Biasanya saya persegi panjang dengan mengambil yang tadi positif negatif. Kita nanti praktek. Ada istilah belum praktek ya. A kali B. A disebut operator. Yang kiri kita sebut operator. Yang B bukan ya. Misalnya 3 kali 5. Operatornya 3 kan? Apa maksudnya? Kalau operatornya positif berarti taruh kartu positif sebanyak berapa kelompok yang isinya angka sebelahnya. Kalau misalnya, jadi ya kalau nggak praktek nggak ini. Coba dilihat dulu, letakkan kartu positif ke dalam tempat. Kalau operator negatif, ambil kartu. Kalau operator positif, taruh kartu. Kata kuncinya gimana? Kalau dia positif, taruh atau ambil? Taruh. Kalau negatif, ambil. Ya kan? Kan kalau misalnya uang, kalau diambil kan habis, hanya negatif. Kalau dia taruh kan bertambah. Intinya gitu ya.
Nah sekarang kita lihat. Misalkan 3 kali 5, operatornya berapa? Operatornya positif? Positif. Berarti taruh kartu 3 kelompok yang masing-masing positif. Karena 5 kan positif. Sebanyak berapa? 5. Sebanyak 5. Tapi 3 kelompok. Coba kita lihat. Nah, itu apa artinya? Itu kan baru 1 ya. Coba kita lihat. Itu baru 1 kelompok. Ini kelompok kedua. Ini kelompok ketiga. Saya ulangi. Kenapa 3 kali? Sekali, 2 kali, 3 kali. Paham ya? Kenapa tandanya plus? Karena 5 kan plus. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 3 kali kita taruh. Sekali, kan positif ditaruh ya. 2 kali, 3 kali. Kartunya ada berapa sekarang? Tandanya? Berarti 3 kali 5 itu 15. Bisa ya? Sekarang 3 kali negatif 5. Berarti naruh 3 kali. Kan naruh, kalau positif naruh ya. Kalau negatif ambil. Taruh 3 kali tanda negatif sebanyak 5. Saya seperti ini. Nah, sekali naruh. Kan nggak ngambil ya, naruh. Sekali, paham ya? Paham. Ada berapa kartunya sekarang? Tapi tandanya berarti 3 kali 5 negatif 15. 1, 2, 3, 4, 5, ada 15. Ya Ibu, sekarang bagaimana dengan konsep ini? Negatif 3 artinya ngambil apa naruh negatif? Ngambil. Kan kartunya nggak ada. Gimana cara kita ngambil? Nggak ada kan? Nah caranya buat kartu 0 yang saya bilang tadi. Kartu 0 karena tidak ada kartu. Buat kartu 0 sampai didapat 5 kartu bertanda positif. Nah maksudnya sampai didapat 5 kartu bertanda positif. Saya tutup ya. Plus dengan min 0 kan? Plus dengan min 0. Tapi kita hitung udah berapa tanda positif yang di atas? Coba itu. 5. Sudah ya? Tapi baru 1 kali. Berapa kali? 3 kali. 2 kali, 3 kali. Ya kan? Lalu diambil yang bertanda apa? Nah, ambil semua yang bertanda negatif. Coba ambil semua. Tinggal apa nanti? Tinggal yang sorry maaf. Bentar ya. Yang diambil kan positif. Terbalik, yang diambil kan positif. Berarti tinggal kita lihat. Nah, ada berapa sekarang? 15. Tapi tandanya negatif. Nah, sekarang bagaimana dengan min 3 kali min 5? Yang diambil nanti yang bertanda negatif. Caranya sama Bapak Ibu. Nah, 3 kali ya kartu 0. Kita ambil yang bertanda negatif. Sehingga hasilnya berapa? Makanya yang saya bilang ya, silakan Ibu. Oh iya, silakan. Negatif kali negatif hasilnya positif. Anak-anak zaman sekarang kalau ditanya min ketemu min plus. Nah, konsepnya seperti ini gitu. Susah. Atau konsep kayak penjumlahan. Saya nggak buat di sini. Misalnya min 5 tambah 3. Gimana anak-anaknya? Negatif 5 tambah 3. Ada yang bilang ke saya pernah tuh hutangnya 5 bayar 3. Tapi untuk anak-anak SD dia susah membayarkan. Jadi perlu alat peraga. Caranya kalau min 5 tambah 3 kan taruh kartu negatif sebanyak 5. Lalu taruh kartu positif sebanyak 3. Nah nanti dipasangkan. Pasangan yang nggak punya pasangan yang mana? Artinya negatif positif. Itu pasangannya negatif positif. Yang nggak punya pasangan apa tadi? Ada 2 negatif. Makanya min 5 tambah 3 sama dengan min 2. Gitu loh. Dia bisa praktek. Itu contohnya. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Nah
Nah ini saya punya contoh yang lain, namanya kotak KPK dan FPB. Ada kotaknya, cuman berat kalau mau dibawa. Jadi cara buatnya, saya gunting kardus. Oh iya, yang tadi ya, cara yang kartu positif itu gampang, saya lupa tadi. Gunting aja kardus, ya kan? Gunting kardus sebanyak mungkin berapa? 10 kali 10 cm ya. Kegedean ya, atau 8 kali 8. Ya kayak tadi, digunting sesuai kebutuhan. Nanti setelah digunting, ditutup pakai kertas warna. Ya kan kalau kardus kurang menarik ya, ditutup pakai kertas warna. Saya nggak bawa, lupa saya bawa yang itu, pada ringan, yang kecuali yang ini berat ya. Itu caranya, setelah ditutup bungkus pakai kertas warna, misalnya itu dikasih tanda negatif positif. Kalau saya print dulu kertas warnanya, saya print negatif positif, nanti saya langsung bungkus, sudah ada tandanya itu. Nah kemudian di belakangnya, di belakang kan depannya kan tanda plus, di belakangnya ada semacam isolatif ya, yang bukan double, bisa nempel angkat ya, yang bisa nempel buka kayak baju kan gitu. Nah caranya, saya ambil papan, nanti saya tempel di situ. Jadi anak-anak ke depan nempel kartu positif, kartu negatif. Jadi bisa bongkar pasang. Gampang buatnya. Ya, cuman memang harus sabar karena kan guntingnya banyak. Nah, kalau yang ini caranya nanti kita terapkan ya. Kalau ini namanya konsep kelipatan persekutuan terkecil. Ini apa? Faktor persekutuan terbesar. Nah, Bapak Ibu, kotak ini itu sebenarnya tidak harus begini. Saya buatnya 3 tingkat. Kalau mau lebih bagus kan bertingkat-tingkat. Kalau saya kenapa 3 tingkat? Karena saya ada 3 bilangan. Misalnya, tentukan KPK dari 2, 3, 5. Jadi 3 tingkat. Caranya bagaimana? Untuk angka 2 itu nanti taruh di baris bawah. Angka 3 baris tengah. 5 baris yang atas. Saya ulangi ya. 2, 3, 5. Ini konsep. Biar anak tahu apa sih KPK. Kalau hanya teori bingung dia kan. Nah caranya, kelipatan 2 itu apa? 2, 4, 6. Taruhlah di sini. 2. Kan ada angkanya 2. Taruh di lubang yang kedua. 4 lubang yang keempat. Paham ya? Lalu 6 lubang yang ke-6. Terus sampai, ya ini saya buat sampai berapa? Enggak terlalu banyak karena banyak kalau mau ya. Misalnya 3. 3 berarti di mana? Yang ya. Berapa? Yang tengah ya. Kalau 3 berarti di mana rohnya? 3. Mulai dari yang bawah juga. 3. Kenapa? Oh iya. 3, 6, 9 dan seterusnya. Kalau 5 berarti yang mana? 5, 10, 15 dan seterusnya. Tapi warnanya dibedain Bapak Ibu. Warna kertas yang 2 misalnya merah. Warna kertas yang kuning mungkin hijau. Yang angka yang ke berapa? 3. Kalau yang ke-5 sisanya kuning. Nanti kan ada yang ketemu kertasnya. Ngerti gak Bapak Ibu? Ada yang ketemu. Nah kertas yang ketemu itu cari yang terkecil. Itulah kelipatan persekutuan terkecil. Saya kasih contoh yang di sini. Nah ini alat peragannya gampang dibuat. Dari kardus nanti tempel-tempel. Bagus karena dia pakem gembrot. Nah misalnya ini ya, K468. Akhirnya nanti dibuat seperti ini Bapak Ibu. 4, 8, 12 dikasih. Nanti warna yang lain juga. Akhirnya dapat kelipatan 4, 6, dan 8. Nanti ketemu ternyata yang paling kecil adalah 2, 4. Oke, ini juga sama. Faktor persekutuan terbesar. Nah caranya, jadi mereka syarat prasyarat
harus tahu dulu faktor. Faktor itu 70 itu berapa kali berapa? Misalnya 7 kali 10. Ada lagi nggak yang lain? Misalnya 5 kali 14. Ada lagi nggak yang lain? 2 kali 35. Ada lagi nggak yang lain? 1 kali 70. Banyak kan? Nah, nanti dimasukkan angka ini ke dalam kotak alat peraga. Nanti akan ketemu faktor 80 juga demikian. Nanti ketemunya faktor 90 juga sama. Karena judulnya faktor persekutuan terbesar, cari yang ketemu sama tapi yang paling besar. Ini saya pernah praktek dulu sekali, cuman dulu belum ada namanya. Tahun 2000 berapa sekarang saya baru tahu ini namanya sebenarnya Paichem Gembrot. Jadi waktu pertama saya buat alat peraga ini saya nggak tahu namanya, tapi saya nemu ide aja. Namanya nggak tahu, ternyata termasuk Paichem Gembrot. Ini Bapak Ibu. Nah, mungkin itu dari materi saya. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin kalau ada ibu-ibu yang bertanya, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bervariasi ya. Oh iya. Sebenarnya kunci di matematik itu Ibu, jangan terlalu banyak rumus. Ya. Kalau saya sering menerapkan, saya bilang otak kanan. Otak kanan itu biarlah mereka berimajinasi, berkhayal, sehingga dia punya pola sendiri, menemukan sendiri, tidak harus menghafal rumus yang panjang. Contoh aja, saya pernah kasih tahu ke mahasiswa saya juga sering cerita, misalnya menghafal angka, ya kan? Angka nomor telepon aja. Misalnya 0817, misal ya. 007 19 misalnya ya, 452 12. Tuh, kalau dihafal itu namanya otak kiri karena menghafal angka. Lupa, besok lupa, pasti lupa kan? Tapi kalau kita menggunakan otak kanan atau inovasi, berkhayal yang bisa mengkaitkan angka, maka lama tahannya. Contohnya, kalau kita ketemu teman, lupa namanya, tapi pasti ingat wajahnya. Ya kan? Betul ya? Iya, Ibu coba Bu. Enggak, Ibu namanya? Oh iya, Ibu apa? Nah, kalau seandainya misalnya angka tadi kita hafalkan, saya juga lupa. Tapi saya membayangkan begini, saya ingat 0817 itu berarti ingat kartu XL, ya kan? Iya Bapak Ibu, kartu XL. Lalu 007 itu kode orang Inggris yang itu James Bond. Pernah dengar ya? 007 kan James Bond. 0817 apa? XL. 1945 Pak ingat apa? Bendera merah putih. Terakhir 212 ada novelnya. Kapak Naga Geni Wiro. Nah, saya menghayal. Apa hayalan saya? Presiden Jokowi nelpon James Bond pakai kartu XL. Apa kata Jokowi? Hello James Bond, besok bawa bendera merah putih ya, sama kapak naga geni 212. Langsung hafal saya sampai saat ini Bu, padahal udah lama ini. Apa? 0817 James Bond 007 bendera 1945 kapak naga geni 21. Coba ingat lagi Bu, pasti ingat. 0817 007 1945 212. Sampai besok ingat terus. 212 itu yang paling ingat. Artinya apa? Itulah otak. Nah, sama dengan apa KPK. Kalau ngapal pohon faktor kan lupa. Coba kalau alat peraga apa yang bisa mengingat itu bisa. Ya, Bapak ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Monggo. Masa nggak ada? Silakan. Ya. Oh, kalau enggak berarti sudah bisa semua. Oke. Ada ya? Kenapa? Nanti pas penerapan Mas penerapan sama Pak Yudi. Oh iya. Oke. Terus mungkin saat ini kan terkenal dengan kurikulum merdeka.
tampil dari kurikulum Merdeka itu kan selain ada 7 ya, beriman, bertakwa, kemudian kebinakan tunggal ika, kan ada juga unsur kognitifnya, bernalar, kreatif, kritis, bertanggung jawab dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa kita terapkan. Jadi anak-anak kritis yang bernalar, oh kenapa ya KPK itu begitu? Oh, kenapa dia begitu? Kan terkecil, kelipatan, tinggal dilipat-lipat, loncat kayak kita loncat ubin ini kan, loncat 2, loncat 4 itu kelipatan. Seperti itu. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan mungkin? Bu. Oh bagus, silakan Bu, namanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendriani, sering dipanggil Ibu Nani. Ibu Nani, ya silakan Ibu Nani. Kita tetangga dulu loh, Bu. Iya, ingat saya Bu, kan saya ingat wajahnya. Iya. Lupa namanya. Iya, oke. Ini tadi kan saya kan mendengarkan tidak dari awal, mohon maaf sebelumnya. Tapi yang ini yang akan saya tanyakan itu untuk penerapan konsep ini pada anak kelas awal. Jadi kelas awal ini kan Kelas sangat rendah ya Bu ya? iya. Karena kelas awal itu apa yang diucapkan oleh gurunya, Betul, betul. maka dia manut dan urut. Iya, istilahnya. betul Ibu, betul. Jadi kalau kata ibu guru kami nggak begitu, kita ngajari di rumah seperti ini. Jadi kan bagaimana konsep yang sama ini harus kita terapkan pada kelas awal. Awal ya. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Saya lagi izin menanggapi ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Indri atas pertanyaannya. Bu Nani aja. Oh ya Bu Nani. Ya, oke maaf. Ya Bu Nani. Jadi begini, memang sekarang itu mungkin tadi di awal saya pernah menjelaskan ada yang namanya TAR ya, teaching at the right level. Artinya mengajar sesuai level kondisi anak. Umumnya di kelas 1, 2, 3 itu betul sekali. Sama kayak anak saya. Saya ngajar di rumah kan, dia kelas 3 waktu itu. Umi ada PR katanya kan. Tentang apa nak? Tentang jam. Jadi gurunya menjelaskan tentang konsep jam. Kebetulan soalnya saya ingat jika si Ali misalnya belajar pukul 7.15, selesai pukul 9.40, ya kan? Kembali ya maaf, belajar pukul 7.45, selesai pukul 9.15. Berapa jam dia belajar? Gurunya mengajarkan apa? Dari jam 9.15 dikurangi 7.45. Nah, karena gurunya mungkin lupa atau saya nggak tahu, mungkin karena prinsipnya begitu, dia mengurangkan seperti bilangan biasa. Jadi 15 dikurang 45 kan nggak bisa. Minjem-minjem gitu ya Bu ya. Nah, untuk jam kan nggak boleh Bu. Karena jam itu harus dijadiin sama dulu. Jadi yang misalnya yang 15 menit nggak bisa dikurang 45 tuh Bu. Kalau jam, caranya ambil jam di sebelahnya, ya kan? Kan 9.15, ya kan? Kita ambil 1 jam aja, jadinya 8 jam 75 menit, bukan 15, gitu loh. Baru dikurangkan 7.45 tadi. Nah, karena anak saya diajarinnya pakai minjem-minjem angka, ketika saya ngajarin itu dia nggak mau, seperti cerita ibu tadi. Apa katanya? Ustazah nggak gitu nih. Saya kan nggak mau mungkin menjelekkan guru atau apa di depan anak-anak, kan nggak mungkin. Saya bilang mungkin ustazahnya lupa ini jam. Ya. Coba tanya ustazah, berani dia nanya besok kita. Ustazahnya lupa, ini kan jam. Nah, ustazah benar, gurunya benar. Kalau bukan jam. Kalau jam kan nggak bisa ya. Nah, jadi mungkin intinya ketika kita menghadapi anak-anak, pertama kan sesuaikan materi anak dulu Bu. Artinya untuk materi ini mungkin di kelas awal untuk KPK kan ini belum belajar ya. Belum. Jadi mungkin memang kita belum memberikan itu kan. Tapi kalau untuk yang sudah dipelajari, nah itu mungkin kita kasih namanya metode alternatif. Metode alternatif yang hasilnya sama dengan yang ustazah kasih. Gitu. Tapi anggap kita berikan analog. Misalnya coba adek pergi ke jalan ke misalnya kemana,
jalannya kan banyak, bisa lewat sini nyampe juga kan, lewat sini nyampe, berarti deh jalannya bisa lebih dari satu. Terus suruh bandingin mana yang cepet jalannya atau mana yang mudah dilalui gitu. Nah, artinya supaya dia berpikiran tidak mentok kata guru saya, gitu ya Anak kan. saya dulu seperti itu. Iya, sama tuh. Ini anak Ibu nih kayak gini, nanti ibu kami tadi begini. Iya, iya betul. Cuman pada prinsipnya kita memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik anak. Ada anak yang gaya belajarnya suka video ya kan, ada yang suka visual, ada yang mungkin suka mendengar. Kalau anak saya itu lebih suka ke visual. Jadi kalau saya ngajar statistik, kan kalau di sekolah dia ada angka buat grafik, dia nggak suka. Saya buat gambar-gambar, buah-buahan, saya buat gambar, atau saya ngambil internet yang ada gambar, karena dia hobi visual. Jadi buat grafik itu. Jadi kalau dia di sekolah tidak terlalu membosankan karena pernah diberikan di rumah kira-kira. Gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Nani. Tetangga di Talang Kering atau? Iya, bila pematang indah. Oh iya, astagfirullahaladzim. Sekarang sudah diperkirakan. Iya, betul. Maklum lah Bu, apa berarti lupa kan? Tapi wajahnya saya ingat. Alhamdulillah. Udah tetangga sebelah agak ke situ Ibu. Iya. Makanya. Ini di bawah. Iya, makanya. Oke. Ada lagi Bu? Monggo Bu. Ibu ada kegiatan lagi ya hari ini ya? Enggak. Ada, maksudnya yang ke sebelah? Oh, hanya wakil aja. Oh iya. Kalau tidak ada ya kita mungkin akhiri saja atau saya tunggu masih ada. Yudi mungkin? Enggak. Ini alumni kami dia banyak tersebar di sekolah-sekolah, alhamdulillah sudah menjadi guru semua ya. Alhamdulillah. Angkatan 2017 ya? 2015 ya. Ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak? Oke. Ada lagi Bu? Monggo Bu. Ibu ada kegiatan lagi ya? Oh iya. Enggak. Ada, maksudnya yang ke sebelah? Hanya wakil aja? Oh iya. Kalau tidak ada, ya kita mungkin akhiri saja. Atau saya tunggu masih ada? Yudi, ini alumni kami dia banyak tersebar di sekolah-sekolah, alhamdulillah sudah menjadi guru semua ya. Angkatan 2017 ya? 2015 ya. Ada lagi ibu-ibu, bapak-bapak? Oke. Mungkin kalau tidak ada, saya akhiri dulu Bapak Ibu. Ya, tidak ada ya. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu, kesempatan yang diberikan. Kemudian mohon maaf kalau ada kekurangan terkait tadi teknis juga kurang bagus ya, mengganggu waktunya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari pihak Universitas Bengkulu menjadi berkah buat kita semua. Baik saya sebagai pemberi materinya mungkin menambah wawasan saya sendiri, dan saya bagi Ibu bukan masa sharing ke yang lain, dan semoga kedepannya sekolah ini menjadi bagus untuk semua bidang.